pagi. Ini dengan Alifia, betul? Iya Ibu, betul. Oke, apakah hari ini Alifia sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Siap Ibu. Baik, sebelum masuk ke dalam sesi konseling, saya di sini ada 2 kursi. Silakan Alifia pilih untuk melakukan sesi konseling nanti dengan posisi ternyamannya. Sebelah sini mungkin Ibu. Baik, apakah saya boleh duduk di sebelah sini dan Alifia merasa nyaman ketika saya berada di sini? Iya Bu. Oke, ya betul. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling, apakah Alifia pernah melakukan sesi konseling terlebih sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Sebelum melaksanakan sesi konseling, saya izin untuk merekam sesi konseling nanti. Apakah boleh? Boleh Ibu. Silakan. Dan Alifia mengizinkan siapa aja yang berhak untuk melihat ataupun mendengarkan hasil dari sesi konseling nanti. Mungkin cukup Ibu dan saya saja yang tahu. Oke, baik, berarti cukup kita berdua saja ya yang tahu. Nah, berdasarkan intake info yang saya terima dari yang kamu telah isi, bahwa kamu ini mengalami hubungan toksik ya. Jadi kamu ini ingin keluar dari hubungan toksik tersebut. Nah, jika diskalakan, seberapa ingin kamu keluar dari hubungan toksik tersebut? 8. Berarti cukup ingin ya, ingin sekali untuk keluar dari hubungan toksik tersebut. Oke. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menjalani hubungan tersebut? Yang saya rasakan mungkin karena sekarang kesibukan saya sudah berbeda ya. Saya seorang mahasiswa dan ada beberapa tugas dan tuntutan keluarga yang mungkin ada gitu yang harus saya lakukan. Dan ketika saya membutuhkan support system gitu atau pasangan saya ini bukannya dia memberikan saya kekuatan gitu untuk misalnya semangat atau untuk menjalani aktivitas saya, tetapi dia malah membuat saya malah merasa lebih tertekan gitu. Jadi saya sering mengalami stres, jadi suka nangis, overthinking akan segala satu hal gitu. Ya, jadi Alifia ini sering merasa karena sibuk juga ya, karena kuliah, tapi ternyata dia malah mengekang Alifia ya. Jadi Alifia ini merasa terkekang, merasa tidak nyaman dengan hubungan tersebut, betul. Nah, saat seperti apa gitu perilaku dia dalam hubungan tersebut terhadap Alifia sehingga Alifia ini ingin sekali untuk keluar dari hubungan toksik tersebut? Misalkan untuk saya pribadi ya, saya tidak pernah yang namanya menuntut kabar kepada dia gitu, karena saya juga tahu kesibukan dia dan saya juga menyadari bahwa di kehidupan dia bukan semua hal itu tentang saya gitu. Tetapi ketika saya memberikan pengertian, saya memahami dia itu tidak memahami saya balik gitu. Seperti kadang ketika saya sedang sibuk dia ingin menuntut kabar. Terus kalau misalkan saya bilang kepada beliau saya ada acara kegiatan ini, dia itu marah, terus dia tuh yang akhirnya tuh sama saya tuh berantem. Terus ya kalau misalnya berantem jadi udah saya kayak pusing karena tugas gitu, terus berantem juga gitu karena masalah hal sepele sekalipun gitu. Terus dia tuh terlalu mengekang ke aktivitas saya gitu. Ketika saya mau melakukan sesuatu atau saya mau bilang ke sesuatu, dia tuh terlalu mengekang saya gitu. Jadinya tuh rasa kesanya tuh saya susah untuk mau ngapa-ngapain itu susah gitu, karena dia terlalu mengekang saya gitu. Saya tuh merasa saya tuh kayak seekor burung yang sedang hidup di dalam sebuah sangkar gitu, yang sulit banget untuk keluar terbang bebas itu. Baik, jadi Alifia ini merasakan hubungan toksik tersebut ketika dia itu terlalu mengekang aktivitas Alifia, terlalu overprotective gitu ya terhadap segala aktivitas Alifia gitu, sehingga Alifia ini sering merasa tidak nyaman gitu dengan perilaku dia, tapi Alifia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dalam merasakan itu hubungan toksik ini, apakah Alifia ada cerita kepada pihak keluarga ataupun sahabat-sahabat dekat gitu? Kalau untuk keluarga tidak, tapi mungkin kalau untuk sahabat saya, orang tua sahabat saya ada beberapa sebagian gitu sahabat yang benar-benar dekat untuk mengetahui hal itu gitu. Jadi untuk permasalahan Alifia ini yang hanya tahu mungkin sahabat-sahabat dekat Alifia saja. Iya. Baik, jadi kesimpulannya Alifia ini merasa ingin sekali untuk keluar dari hubungan toksik karena
sikap pasangan yang terlalu mengekang, terlalu overprotective terhadap segala aktivitas yang Alivia lakukan, sehingga Alivia memutuskan untuk melakukan sesi konseling ini agar bisa menyelesaikan masalah dia dalam hubungan toksik tersebut.